Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagiku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi hambaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Puji Tuhan, sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan panjang lebar dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Dan hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu janji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Daud adalah raja yang kedua yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan atas umat Israel. Ia begitu dikasihi Tuhan karena ketaatannya. Tuhan berkenan saat Daud ingin memuliakan dengan membuat tempat yang lebih layak sebagai rumah Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan janjinya bagi Daud. Jadi sidang jemaat Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu janji Tuhan. Tuhan mau menepati janjinya kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Sama seperti halnya dengan Daud. Daud dikasihi Tuhan, dipilih menjadi seorang pemimpin bagi umat Israel karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan janji-janji kepada Daud, dan itu disampaikan melalui Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud apa yang disampaikan firman Tuhan kepadanya tentang janji untuk Daud. Jadi sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, apa janji Tuhan kepada Daud? Yang pertama dikatakan di ayat ke-11, keamanan dari musuh-musuh. Artinya Daud dijauhkan dari musuh-musuh. Ketika musuh datang, Tuhan akan selalu menopang dan menyertai. Kemudian kekokohan kerajaan Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang kedua dari orang Israel. Dan dikatakan janji Tuhan bahwa kerajaannya akan kokoh karena Tuhan ada di dalamnya. Kemudian apalagi janji Tuhan kepada Daud, yaitu janji keturunan. Sidang jemaat Tuhan, janji keturunan akan diberikan kepada Daud. Salomo sebagai pendiri rumah Tuhan, keturunan Daud itu akan menjadi anak Allah dan Allah akan menjadi bapaknya. Itu janjinya, dikatakan keturunan Daud itu akan menjadi anak Allah dan Allah akan menjadi bapaknya. Luar biasa janji Tuhan kepada Daud. Kemudian dan atas keturunan Daud itu kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Dikatakan Tuhan akan memberikan keturunan kepada Daud, dan kemudian keturunannya itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan atas keturunan Daud itu kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Dikatakan kasih Tuhan tidak akan pernah hilang bagi keturunan Daud. Sidang jemaat Tuhan, ketika janji Tuhan ingin digenapi dalam kehidupan kita, satu hal firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, jadilah menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang setia. Setia di dalam Tuhan, maka janji-janjinya akan ditepati dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian berbagai janji Tuhan merupakan kasih setianya, baik kepada Daud yang setia maupun atas keturunan Daud. Bukan hanya kepada Daud secara personal atau secara pribadi, tetapi kepada semua keturunannya. Dikatakan Tuhan akan berkati, Tuhan akan menepati janjinya. Bahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya Tuhan akan tepati janjinya. Dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dari keluarga Daud. Luar biasa janji Tuhan. Jikalau Tuhan mau juga seperti Tuhan melakukan seperti yang dilakukan kepada Daud, mari kita menjadi jemaat yang taat dan setia, supaya dia melakukannya seperti Tuhan melakukan kepada Daud. Dikatakan
Kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang, karena itulah janji Tuhan. Kemudian sidang jemaat Tuhan, Daud mempunyai hati yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Daud mau menerima teguran Tuhan atas dosanya. Kemudian dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan mengasihi Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang paling penting sikap kita sebagai seorang anak Tuhan yaitu mempunyai hati yang senantiasa terpaut. Artinya kita fokus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan juga akan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan senantiasa melihat kita setia dan kita dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hal yang sama juga akan diberikan Tuhan kepada siapa saja yang berbuat salah. Ketika kita tahu dalam kehidupan Daud, dia bukan manusia yang sempurna. Dia juga pernah melakukan dosa, melakukan salah. Tetapi walaupun demikian, harus kita memiliki hati yang mau berubah, bertobat. Jadi siapapun yang melakukan salah pasti akan ada hukuman. Namun hatinya selalu terpaut kembali kepada Tuhan. Artinya ketika pun kita berbuat dosa, jangan kita sekali-sekali tetap bersarang di dalam dosa itu. Tetapi mari kita berusaha untuk keluar, sehingga hidup kita kembali terpaut kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menghargai hati kita yang mau bertobat. Tuhan mau menghargai hati kita yang mau bertobat. Dia tidak akan menutup telinganya untuk kita senantiasa ketika kita minta ampun kepadanya. Oleh karena itu jemaat yang berkati oleh Tuhan, mari kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Daud. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya, kerajaannya kokoh. Kemudian dijauhkan dari segala musuh-musuh. Ketika musuh datang, Tuhan memberikan keamanan dan keturunannya akan diberkati. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Ketika kita mau menerima janji ini, mari jadilah menjadi jemaat yang taat dan setia. Tidak perlu kita membandingkan gereja A, gereja B. Oh, ini lebih hebat, gereja lebih besar, lebih mewah. Tuhan tidak melihat fasilitas atau gedung gereja, tapi yang paling Tuhan lihat adalah hati. Ketika hati kita terpaut kepada Dia, maka janjinya akan ditepati dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah ketaatan dan setia kepada Tuhan. Maka janjinya akan ditepati bagi pribadi kita, bagi keturunan kita, bagi orang-orang yang di sekitar kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, luar biasa mengajar kami. Tuhan, kami tahu janji-Mu akan selalu nyata bagi orang-orang yang setia dan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapa, menteraikan firman-Mu dan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.